Saya sangat merinding sekali mendengar ulama-ulama meneriakkan NKRI harga mati, karena ulama-ulama di Indonesia adalah salah satu tokoh yang bisa menciptakan dan bisa memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jika semua ulama selalu mengobarkan semangat tentang persatuan, maka Indonesia akan tentram, maka Indonesia tidak akan terpecah belah. Dan saya sangat suka sekali dengan ceramah yang bisa menyejukkan, bahkan bisa mempersatukan negara NKRI tercinta. Makanya tidak ada lagi kafir di Indonesia, karena rakyat Indonesia sudah disebut rakyat oleh para pendiri bangsa Indonesia. Maka jangan mengkafirkan orang Indonesia. Barang siapa mengganggu negara kita, barang siapa mengganggu pecah belah umat kita, siapa akan mengganggu tanah air kita, tidak bisa kita tinggal diam. NKRI pasti dijawab harga. Setuju? Buktikan kalau setuju. Jadi sangat aneh dan sangat asing hari ini orang hafal 3 hadis meneriakkan tentang pergantian negara dengan landasan baru namanya khilafah. Seandainya orang ini hidup pada zaman itu, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Bangsa ini tidak akan merdeka. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bendera merah putih adalah bendera yang minta darah dan minta nyawa. Sehingga ketika merah putih berdiri, dia adalah bagian dari simbol Sabang sampai Merauke. Dan sekarang merah putih sudah tidak meminta darah, dia hanya meminta angkat tangan kita. Itu pun ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan bid'ah. Orang-orang seperti ini kalau hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Merinding, ulama Indonesia bersatu, instruksikan ini. Ulama Nahdlatul Ulama Ahmad Muwafiq menilai Pancasila yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa mampu mengikat ribuan suku bangsa dan penganut agama menjadi satu padanan dalam satu wadah, yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut pria yang akrab disapa Gus Muwafiq itu, gagasan yang diproklamasikan oleh Presiden RI pertama Soekarno atau Bung Karno sangat penting bagi kemajuan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Gus Muwafiq dalam webinar kedua dengan tema Rakyat Sumber Kebudayaan Nasional yang digelar DPP PDI Perjuangan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno 2020 Jakarta Selasa 16 Juli 2020. Dalam webinar itu, Gus Muwafiq menekankan bahwa Muslim di Indonesia pun sudah menerima Pancasila karena kaidah yang terkandung di dalamnya relevan dengan nilai-nilai Islam. Pancasila ini dibangun atas nama sesuatu yang sudah dibangun dalam tradisi erat Indonesia. Makanya kadang saya ditanya, apakah Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia? Sangat mencerminkan nilai-nilai dasar Indonesia. Bahkan sebagai orang Islam, kaum muslim sangat diwakili dengan bahasa-bahasa dalam Pancasila, ungkapnya. Gus Muwafiq menilai sangat sulit menyatukan suku bangsa di Indonesia apabila tidak ada Pancasila. Hal itu pula yang menjadi ikatan bersama sampai hari ini dengan bukti Sabang sampai Merauke tetap berada dalam wilayah NKRI. Gus Muwafiq mencontohkan banyak bangsa yang terpecah belah karena tidak memiliki falsafah bernegara seperti di Arab. Menurut dia, satu bangsa menjadi puluhan negara. Begitu juga Eropa, satu bangsa tetapi memiliki menjadi puluhan negara. Indonesia puluhan bangsa bersepakat dengan satu negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan itu bukan hal yang mudah meletakkan kompromi-kompromi bangsa ini dibangun. Makanya founding father kita adalah orang-orang yang kuat, ujarnya. Meski demikian, Gus Muwafiq menyadari bahwa budaya Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain, baik dari pengaruh negara maupun agama. Turut mempengaruhi kultur Indonesia, namun Gus Muwafiq menekankan bahwa Indonesia memiliki Pancasila yang akhirnya mampu memfilter budaya-budaya asing tersebut. Akan tetapi, memilih Indonesia tetap menjadi Indonesia adalah satu pilihan yang benar matang, yang dalam hal ini dipimpin revolusioner besar yang namanya Bung Karno.
Makanya Bung Karno itu satu sosok yang sampai hari ini sulit ditemukan padanannya, di mana pada zaman seperti itu orang bisa diajak bersatu. Satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia itu bukan sesuatu yang mudah. Sekedar informasi, dalam webinar itu panitia Bulan Bung Karno 2020 juga menghadirkan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, seniman Tamara Gernaldin, dan anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno. Hadir juga Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2020 Jarod Saiful Hidayat. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya mengatakan slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah NKRI harga mati, bukan sekedar slogan basa-basi yang hanya diucapkan. NKRI bukan basa-basi, mengandung konsekuensi untuk memeliharanya, mempertahankannya, dan memperjuangkan agar Indonesia tetap utuh, satu, dan tidak terpecah belah, ucap Habib Lutfi. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun HUT ke-75 Republik Indonesia di kediamannya Jalan DR Wahidin Gang 7, Noyontaan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin 17 Agustus. Dikatakan jika melihat perjalanan sejarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu, semestinya akan membangkitkan bangsa Indonesia berupa rasa memiliki republik ini. Bila mana hal ini sudah tumbuh di setiap sanubari kita, maka saya yakin kesadaran semakin tinggi dan kita tidak mudah dibenturkan antar sesama bangsa. Bagi mereka, dengan membenturkan antar sesama anak bangsa, maka NKRI akan mudah digoyahkan. Menurut Habib Lutfi, jikalau ideologi kuat dan Pancasila selalu di dada, pasti kita tidak mudah diadu domba, karena kita akan selalu mencerminkan kepada para leluhur kita. Dalam kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi, Habib Lutfi menggunakan pakaian serba putih, diikuti oleh berbagai komponen, berjalan cukup khidmat, diawali dengan mengibarkan bendera merah putih oleh petugas, dilanjutkan pembacaan teks proklamasi dan Pancasila oleh Inspektur Upacara Habib Lutfi, dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dalam amanahnya, Habib Lutfi berpesan bahwa peringatan detik-detik proklamasi yang kita lakukan saat ini seharusnya membangkitkan kita untuk memunculkan rasa memiliki bercermin kepada para leluhur dan pendiri bangsa ini. Apakah kita menjadi bangsa yang memiliki nasionalisme yang luntur dan menjadi bangsa yang mengecewakan dan memalukan para leluhur dan pendiri bangsa ini, ujarnya. Kecintaan Habib Lutfi kepada dan senantiasa menggemakan persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI dapat disaksikan dalam berbagai kesempatan. Wakil Ketua PCNU Kota Pekalongan, Zainal Muhibin, menyebut sosok Habib Lutfi adalah tokoh panutan yang layak kita contoh dalam menggelontorkan semangat persatuan demi keutuhan NKRI. Saking cintanya terhadap NKRI, Habib Lutfi mendirikan organisasi kemasyarakatan Ormas Pecinta Tanah Air Indonesia yang dalam waktu dekat akan diresmikan jajaran pengurusnya, ungkap Haji Zainal. Hal ini tidak lain karena Habib Lutfi menamakan pentingnya hubul watan minal iman agar bangsa ini tidak terpecah belah dalam keberbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Habib Lutfi ingin Indonesia tetap utuh dan bersatu, pungkasnya.